Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Kembali di iNews Pagi pemirsa, puluhan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari terlibat kericuhan hingga adu jotos. Keributan dua kelompok pemuda ini berlanjut di parkiran hingga sejumlah mobil menjadi sasaran amukan. Kericuhan hingga adu jotos terjadi di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Todopuli Raya Timur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Aksi saling pukul pun tak terhindarkan antara dua kelompok pemuda. Kericuhan berawal di lantai 2 sebuah tempat hiburan malam. Keributan terus berlanjut hingga ke area parkir. Warga setempat berusaha melerai, namun kedua kelompok kembali bentrok. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan kedua kelompok pengunjung ini, namun kedua kelompok dipastikan dalam pengaruh minuman keras. Oh, bawa alkohol di. Iya. Memang sudah sering ada terjadi keributan ini di sini. Baru pertama kalinya di. Sempat tadi ada yang pakai senjata tajam atau baku pukul-pukul saja. Baku hantam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kelehan pun baru mereda setelah dipisahkan warga dan salah satu kelompok meninggalkan lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, kemarin Barreskrim Polri memeriksa kuasa hukum Brigadir Joshua. Usai diperiksa, Kamarudin menyatakan sempat bertanya pada penyidik terkait handphone milik Brigadir Joshua. Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa tim penyidik tertutup sehingga tidak tahu proses penanganan kasus sudah sejauh mana. Kamarudin juga sempat menanyakan keberadaan handphone Brigadir Joshua yang hilang. Timnya akan memberikan surat resmi ke Barreskrim untuk mengetahui handphone dan baju yang digunakan Brigadir Joshua saat kejadian. Kemudian kita juga bertanya tentang apakah handphone daripada almarhum Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat sudah ketemu atau belum. Mereka semua tidak ada yang berani menjawab. Lalu saya tanya, apakah saya harus berkirim surat untuk menanyakan itu? Sudah dikuasai penyidik atau belum handphonenya? Yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Karena saya menggunakan metode aplikasi, ternyata isi handphone itu semua sudah dihapus, saya bilang. Mereka tidak berani menjawab, lalu mereka bilang biar sebaiknya saya bersurat ke Kabarreskrim atau kepada Dirtipidum. Lalu saya tanya lagi, ini kan penyidikan sudah berapa lama? Apakah bajunya almarhum, mulai bajunya, dalamannya, celananya, kaos kakinya, sepatunya sudah dikuasai penyidik atau belum? Mereka juga tidak bisa menjawab. Maka di dalam BAP tadi itu juga saya tuangkan, saya pertanyakan juga bahwa HP-nya hilang 3, kemudian pakaian terakhir yang dipakai, yang diduga baju PDH, pakaian dinas harian, juga hilang. Barada Richard Eliezer alias Baradae mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Baradae datang untuk melengkapi syarat permohonan perlindungan dalam kasus Brigadir Joshua. Barada Richard Eliezer alias Baradae hari ini kembali mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Ia datang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Baradae untuk melakukan asesmen penilaian psikologis yang kedua untuk permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir J. Permohonan perlindungan Baradae ke LPSK sebagai langkah pencegahan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tadi dari jam 10 ya, dari jam 10 ini baru selesai. Ya kalau sekarang sih tinggal menunggu yang dari laporan dari profesional tenaga ahli itu. Ya mungkin nanti dalam waktu 2-3 minggu kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Diketahui Baradae merupakan terduga pelaku baku tembak dengan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Kuasa hukum menyebut baku tembak yang dilakukan Baradae merupakan bentuk perlindungan terhadap istri Kadif Propam nonaktif Irjen Sambo yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, misteri jasad wanita dalam karung di Tanara, Serang, Banten akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh kekasih yang kesal lantaran korban selalu menghina dan malas menyusui bayinya. Adi jadi pesakitan setelah membunuh dan membuang jasad wanita yang ditemukan dalam karung di Tanara, Serang, Banten. Adi sakit hati karena sering dimaki dan dihina akibat tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi. Pelaku juga kesal lantaran korban malas menyusui bayinya. Pelaku membunuh kekasihnya di kontrakan tempat mereka hidup bersama dengan cara dicekik. Pembunuhan terungkap setelah pelaku terekam CCTV membawa karung besar. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah silat? Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara sirik pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Sebelumnya, warga desa Jongjing, Tanara, Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam karung. Warga curiga dengan bau tidak sedap. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. IGD Ari Astina alias Jering akhirnya menghirup udara bebas pada Selasa siang. Penabuh drum grup band Superman is Dead ini mendapat kesempatan cuti bersyarat sebelum dinyatakan bebas murni. Musisi IGD Ari Astina alias Jering menghirup udara bebas setelah dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A, Kerobokan, Denpasar, Bali Selasa siang. Jering keluar didampingi istrinya Nora Alexandra dan kuasa hukumnya Wayan Gendo Suwardana serta rekan lainnya. Sebelum meninggalkan lapas, Jering menyempatkan diri manggung bersama band Antrabes. Jering menyatakan terima kasih kepada banyak pihak yang sempat membantunya dan akan fokus untuk berkreativitas di bidang musik. Kami punya sekitar 6 lagu yang tinggal ngisi vokal aja. Jadi nanti Flaminora juga akan rilis album. SID akan rilis 2 single, Juni dan mungkin Juli, Agustus dan September. Dan ya itu tadi, untuk sementara mungkin sebulan 2 bulan saya mau fokus sama ST dulu. Selama menjalani cuti bersyarat, Jering diwajibkan menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan. Jering harus menjalani wajib lapor sebulan sekali. Cuti bersyarat dalam arti bukan bebas murni, tapi masih ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Jering. Salah satunya nanti ada komunikasi dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bapas. Oleh karena itu mungkin waktu di sini sebentar saja karena dari lapas nanti akan dibawa ke Bapas serah terima dengan Bapas. Nah, selama cuti bersyarat nanti itu pengawasan ada di bawah tanggung jawab Bapas. Sebelumnya, Jering tersandung masalah hukum usai dilaporkan Adam Denny ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021. Ia diduga melakukan ancaman lewat media elektronik kepada lelaki 26 tahun tersebut. Jering divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang kakek yang berprofesi sebagai pengamen viral di media sosial usai menyawer biduan dangdut. Aksinya mendapat kritik dari warganet. Aksi kakek bernama Mulyono 58 tahun ini viral di media sosial setelah dirinya menyawer dan tabur uang saat berjoget dengan biduan di Probolinggo, Jawa Timur. Aksi Mulyono ini mendapat kritik dari warganet. Pasalnya, uang yang diperolehnya dari hasil mengamen di jalanan justru digunakan untuk sawer biduan. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP melakukan razia dan berhasil mengamankan pengamen viral ini. Hasil dari ngamen, hasil dari minta-minta itu dibuat
buat nyawer. Pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memfasilitasi rumah singgah untuk Mulyono agar tidak lagi mengamen. Menggelar kontes busana waria bermodus ulang tahun, fashion show waria dibubarkan. Polisi pun memberikan peringatan agar pemilik tidak memberikan izin untuk kegiatan waria. Kepolisian Polsek Makassar dan tim gabungan Polrestabes Makassar membubarkan acara yang mengumpulkan puluhan waria di salah satu rumah bernyanyi di Gunung Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kontes waria yang digelar di tempat bernyanyi itu dirangkaikan dengan acara ulang tahun. Namun nyatanya rangkaian pesta terdapat kontes busana yang modelnya semuanya waria. Salah satu ormas di Makassar juga turut mendatangi lokasi. Beruntung aparat kepolisian cepat bertindak dan menghalau massa yang berencana masuk ke dalam rumah bernyanyi itu. Kita bubarkan karena adanya acara yang memang tidak ada surat izin masuk ke pihak kepolisian. Sehingga kita mengecek ke lokasi, ternyata ada acara-acara yang memang bertentangan dengan ormas Islam. Kepolisian melarang pengelola dan panitia kembali menggelar acara serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sejumlah pasangan mesum terjaring razia petugas di sejumlah hotel kelas melati Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 21 orang dibawa petugas ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi sejumlah hotel kelas melati dan menjaring pasangan mesum. Satu persatu kamar diperiksa petugas. 3 lokasi penginapan untuk kesekian kalinya menjadi sasaran petugas. Dalam razia ini, petugas gabungan dari Dinas Sosial, Polrestabes Makassar, dan Satpol PP Kota Makassar menjaring 11 wanita dan 10 pria. Mereka langsung digelandang ke kantor Dinas Sosial Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. 11 perempuan yang terjaring juga menjalani tes HIV/AIDS. Menertibkan beberapa tempat, ada 3 tempat di Kota Makassar. Alhamdulillah menjaring 10 pasang plus 1, jadi 21 orang. Razia pasangan mesum ini juga sebagai rangkaian penertiban pasca Tahun Baru Islam yang jatuh pada 30 Juli 2022, Sabtu kemarin. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Aksi pelecehan seksual terjadi di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku diduga merekam pakaian dalam perempuan dengan kamera ponsel. Ini nih manusia kurang ajar, ngapain lu videoin rok gua? Hah? Lu ngapain videoin rok gua? Hah? Lu udah punya tunangan lo? Video penangkapan seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada wanita di sebuah mal di Tanjung Duren, Jakarta Barat beredar viral. Dalam video terduga pelaku hanya diam saat korban memarahinya. Pelaku kepergok merekam pakaian dalam korban dengan ponsel saat korban sedang naik eskalator. Polres Metro Jakarta Barat yang mengetahui insiden ini lewat video viral menyatakan sudah ada proses mediasi antara korban dengan pelaku. Dari rekan-rekan kita di Polsek Tanjung Duren itu sudah dilakukan langkah-langkah, diantaranya adalah memeriksa saksi-saksi, kemudian sudah dipertemukan antara korban dan pelaku serta para saksi. Di situ sudah terjadi diskusi dan mungkin akan dimediasi. Polres Metro Jakarta Barat juga menyatakan belum ada laporan resmi terkait peristiwa ini, namun mereka telah periksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 24 jam dan melakukan gelar perkara, Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tersangka terhadap pegawai honorer pemerintah Kota Bekasi yang bekerja sebagai staf perpustakaan sekolah SMP Negeri 6 Kota Bekasi. DP 23 tahun, pegawai honorer pemerintah Kota Bekasi yang bekerja sebagai staf perpustakaan di sekolah SMP Negeri 6, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, hanya tertunduk malu saat digiring tim unit perlindungan perempuan dan anak di Mapores Metro Bekasi Kota. DP ditetapkan sebagai tersangka usai ditemukan adanya bukti melakukan tindak asusila terhadap korban AC, AK, dan RA, anak di bawah umur,
yang merupakan alumni Sekolah SMP Negeri 6 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mengajak korban bertemu di apartemen di kawasan Bekasi Selatan untuk membicarakan buku. Namun as bagi korban saat bertemu pelaku langsung mendapat pelecehan. Tiba-tiba pelaku langsung melakukan pencabulan. Selain itu, pelaku kerap mengirimkan pesan genit dan stiker konten porno kepada korban sebagai bentuk rayuan. Ada 3 korban atas nama inisial AC, AK maupun RA, di mana masing-masing ini berumur 15 tahun yang kebetulan baru tamat dari SMP 6 tahun 2022 ini. Dari hal tersebut, kita bisa mengamankan tersangka, yaitu 1 orang tadi yang karyawan yang bekerja sebagai pegawai kontrak di perpustakaan SMP 6 Jati Bening, Pondok Gede. Bukan bicara, Mas. Saya takut di sini saya disangka pembelaan, Mas. Saya awalnya cuma iseng doang, Mas. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti kaos lengan pendek, celana panjang coklat, serta telepon genggam. Tersangka juga terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya diketahui ratusan siswa dan siswi serta alumni SMP Negeri 6 Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Para siswa dan siswi serta alumni ini menuntut agar DP yang diduga melakukan tindak asusila terhadap siswi dan alumni SMP Negeri 6 Kota Bekasi segera ditangkap pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga desa Pengadang Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dikejutkan dengan kejatuhan sampah antariksa di lahan warga. Diduga sampah antariksa ini adalah roket buatan Cina Long March 5B yang diluncurkan dari Cina Selatan. Sampah antariksa yang cahayanya menyerupai komet ini sempat terekam kamera warga di wilayah udara Indonesia di Sumatera dan Kalimantan Barat. Beberapa bagian lain ada yang jatuh di daratan. Inilah bagian roket milik Cina yang jatuh di daratan Kalimantan, tepatnya di Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, Sanggau, Kalimantan Barat. Serpihan roket berukuran sekitar 5 x 2 meter diperkirakan jatuh pada Sabtu malam. Jatuhnya serpihan roket ini dilaporkan warga ke pihak kepolisian. Ini ceritanya, kemarin sore itu kira-kira jam 5 sore. Hari Minggu kan saya tidak ke kebun, jadi sore hari jam 5 saya ke sini mau lihat-lihat kebun. Sampai di kebun, saya melihat ada bongkahan besi. Jadi saya mendekat dari jalan raya. Itu saya mendekat. Rupanya betul ada bongkahan besi. Tim Gegana Satbrimo Polda Kalimantan Barat langsung menyelidiki roket di lahan milik warga setempat Julius Talib. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, jika Agensi Angkasa Malaysia atau MYSA melaporkan benda yang diduga pecahan dari roket Long March 5B milik Cina ini diluncurkan dari pusat peluncuran angkasa Wenchang di Cina Selatan. Kemudian kami sampaikan dari hasil deteksi awal dari tim Gegana Satbrimo Polda Kalimantan Barat menggunakan alat khusus, belum ditemukan adanya paparan radiasi dari benda tersebut. Kemudian kami sampaikan terkait dengan pengamanan 2 benda atau serpihan besi yang ditemukan warga ini sudah dilakukan pengamanan. Dalam hal ini sudah dibawa ke Mapolsek Sekayam. Setahun lalu sampah antariksa juga jatuh di wilayah Kalimantan berbentuk setengah tabung dengan panjang sekitar 8 meter dan berdiameter sekitar 5 meter. Ton nyaris terdampar di perairan Selat Bali. Petugas menyelamatkan paus menemukan sejumlah luka pada tubuh paus tersebut. Seekor paus sperma terjebak di perairan Selat Bali. Petugas gabungan TNI Angkatan Laut dan Satpol Air terus berupaya mengevakuasi mamalia laut raksasa ini. Paus yang diperkirakan memiliki berat 32 ton ini ditarik menggunakan 3 kapal, namun tubuh paus yang menyangkut di dermaga milik salah satu hotel di Pantai Bulusan ini tak mudah untuk ditarik menuju tengah laut. Kondisi air laut yang surut juga menjadi kendala upaya evakuasi.
dengan kondisi badan penuh luka, ada juga luka di bagian ekornya, mungkin karena goresan itu kayu akibat gigasannya di dermaga itu tadi. Diduga paus sperma ini terdampar akibat gangguan pada organ sensor dan rantai makanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris iNews melaporkan. Pasca demo warga dan pelaku pariwisata, aktivitas di sejumlah titik vital seperti bandara dan pelabuhan berjalan normal. Memasuki hari kedua pasca deklarasi aksi demo dan aksi mogok yang dilakukan oleh pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kini terpantau kondusif. Sejumlah wisatawan luar negeri dari berbagai negara pun memanfaatkan jasa transportasi umum untuk mencapai Bandara Komodo. Situasi kondusif juga terjadi di area pelabuhan yang menjadi tempat penyeberangan menuju kawasan Taman Nasional Komodo. Meski sebagian besar kapal wisata mogok berlayar, namun situasi ini diantisipasi pemerintah kabupaten dengan menyediakan fasilitas transportasi laut milik berbagai instansi. Meski sejumlah travel agent dan dive operator masih melakukan aksi mogok, sejumlah hotel masih beroperasi normal. Dari kemarin, karena kendaraan ini overland tidak ada, jadi kita juga kasihan dengan mereka. Akhirnya mereka tahan kita layani mereka dengan baik juga. Just arrived, we don't see a lot, but we're very excited to visit all this place. Pada Senin siang, demo penolakan kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Sejumlah warga dan aktivis pelaku pariwisata diamankan polisi. Ratusan warga dan sejumlah asosiasi pelaku pariwisata di Manggarai, Nusa Tenggara Timur menolak kenaikan harga tiket yang diberlakukan pemerintah pusat per tanggal 1 Agustus. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Mulai 1 Agustus, harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo resmi naik menjadi 3,75 juta rupiah. Sejumlah asosiasi pelaku pariwisata di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pun berdemo, sepakat menolak kebijakan tersebut. Aksi yang semula berjalan damai tiba-tiba ricuh saat massa berusaha masuk ke bandara. Puluhan orang diamankan untuk diperiksa. Massa bahkan mengancam memboikot pelayanan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo lantaran menilai harga tiket masuk terlampau mahal. Di tengah banjir kritik, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebut dana yang terkumpul akan digunakan untuk biaya konservasi. Bahkan Gubernur NTT Victor Laiskodat mengatakan tidak segera mengambil langkah tegas bagi kelompok ataupun pihak-pihak yang tidak setuju terkait dengan kebijakan ini, terutama bagi mereka yang melakukan intimidasi, ancaman, dan rasa takut kepada para wisatawan. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kemenparekraf terus menerima masukan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini untuk mewujudkan keseimbangan antara fungsi konservasi dan ekonomi kepariwisataan. Ya tentunya masukan, aspirasi, pendapat, pandangan dari pemangku kepentingan akan terus kami tampung dan tim yang dibentuk di bawah koordinasi Kemenparekraf dengan semua pemangku kepentingan masuk Badan Otorita Labuan Bajo Flores agar kebijakan ke depan selalu beriringan antara fungsi konservasi dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya kami akan optimalkan. Kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo menuai pro dan kontra sejak awal diwacanakan. Pasalnya, sebelum naik menjadi 3,75 juta rupiah, tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar hanya berkisar Rp5.000 hingga Rp200.000. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut harus ada keseimbangan dalam upaya konservasi maupun pengembangan ekonomi kepariwisataan di Taman Nasional Komodo. Jokowi pun memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin melihat Komodo, yaitu dengan mengunjungi Pulau Rinca dengan harga tiket yang masih tetap sama. Jadi
kita ingin konservasi. Tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan. Ini harus seimbang. Nah, di Labuan Bajo ini beruntung karena Komodo itu tidak hanya hidup di satu pulau. Ada di Pulau Komodo, ada di Pulau Rinca di sini, ada di Pulau Padar. Nah, yang konservasi kemarin sudah sepakat semuanya di Pulau Komodo dan di Padar. Yang untuk wisatawan diberikan di Pulau Rinca sehingga ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo silahkan ke Pulau. Pemirsa, tim Satgas Pangan Mabes Polri memeriksa lokasi penimbunan 1 ton beras bantuan sosial di Depok, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, informasi akan hadir usai jeda berikut.